Sip, udah ke record ya. Sip. Oke, berarti kita mulai dari jurnal umum dulu. Nah, jurnal umum itu intinya adalah dia tuh alat, teman-teman. Alat yang digunakan untuk ini nih. Menunjukkan akun yang harus didebit dan dikredit. Tadi kan ada yang mau tuh jurusan akuntansi gitu kan. Kalian pasti akan belajar dasar pengantar akuntansi itu ya jurnal umum dulu gitu ya. Nanti sebelum jurnal umum sebenarnya ada sih kayak analisis transaksi. Nanti ini tuh konsepnya bakal masuk ke harta atau aset, utang, modal, pendapatan atau beban gitu. Itu yang pertama. Tapi hari ini aku langsung ke jurnal umum biar langsung istilahnya satset kali ya, biar bisa dipraktekin gitu. Nah ini ya, jadi ini sebenarnya alat teman-teman. Kalau alat berarti kan pembantu ya untuk bisa menunjukkan akun. Nah akun ini apa sih? Nah akun ini sering nih bakal kalian temuin di akuntansi. Jadi akun tuh kayak rekeningnya gitu tuh, rekening. Misalkan rekening aset nih, aset di perusahaan kan banyak kan, ada gedung, katakanlah ada gedung, terus ada perlengkapan gitu kan, terus ada aset, apalagi tuh, ada mungkin peralatan gitu kan. Nah, ini tuh yang dinamakan akun. Si gedung itu akun, perlengkapan itu akun, terus peralatan itu akun gitu kan. Terus ada lagi nih biasanya kas. Nah, itu juga akun. Itu yang disebut akun. Di jurnal umum itu kita harus mencoba si akun-akun ini nih itu bakal masuk ke mana? Di debit atau di kredit. Nah, hari ini kita akan bahas itu. Berarti hal yang pertama harus kalian tahu adalah jenis akun tuh apa aja. Nah, ini. Yang pertama, akun itu dibagi jadi dua, guys. I'm sorry ini. Apa aja itu? Yang pertama ada akun real. Nah, akun real itu biasanya sering banget kita lihat wujudnya. Itu dibagi 3, teman-teman. Yang kedua akun nominal ya. Yang kedua akun nominal. Akun nominal itu nanti akun yang sebutannya uangnya ada, tapi kita tuh jarang dengar gitu tuh. Nah, akun real dulu ya. Akun real ini sering banget kita lihat. Aset. Aset itu kan harta ya, teman-teman, istilahnya. Atau harta. Sama aja harta ya. Aset. Tanah gitu kan, rumah itu kan aset. Terus yang kedua ada utang. Nah, utang kan sering banget kan kita lihatlah di kehidupan sehari-hari, mungkin teman kalian yang coba ngutang atau mungkin nggak bayar uang kas di kelas. Nah, itu juga masuk utang ya. Ini sering banget. Terus modal. Nah, akun nominal itu biasanya akun yang timbul di ini nih, laba rugi, perhitungan laba rugi atau untung. Kalau untung kan biasanya ada pendapatan nih, penghasilan sama beban. Nah, beban ini apa, Kak? Nah, beban itu sebenarnya kayak sesuatu buat ngebayar. Misalkan perusahaan jasa bergerak di bidang bengkel gitu ya. Dia kan harus nyewa gedung buat bengkelnya atau rukonya buat tempat bengkelnya. Nah, dia kan harus bayar sewa, terus bayar listrik. Nah, itu tuh beban bagi perusahaan karena biaya, atau beban ini juga disebutnya sebagai biaya, biar gampang kali ya. Entah itu asuransi, tadi sewa, atau mungkin kamu bayar listrik terus bayar gaji karyawan. Nah, itu disebutnya sebagai beban gitu. Sampai sini teman-teman, ada yang mau ditanyain dulu atau aman nih? Aman, sip, aman. Oke, kalau aset itu sebenarnya jenisnya banyak ya teman-teman. Tadi aku sebutin ya kayak perlengkapan, terus pokoknya aset tuh kekayaan aja, peralatan, si apa namanya, asetnya milik perusahaan ya berarti kekayaan perusahaan, terus kas gitu kan. Terus ada gedung, ada tanah dan lain sebagainya lah. Pokoknya sumber kekayaan perusahaan gitu. Termasuk kayak saham, termasuk kayak franchise, kayak nama brand kayak McDonald. Nah, itu juga aset. Kenapa ada nama kan di situ? McDonald kan kalau dijual yang ngejual namanya atau franchise-nya gitu. Oke, selanjutnya setelah kita menggolongkan jenis-jenis akun, kalian harus tahu dong aset itu nanti dicatatnya di debit atau di kredit.
karena jurnal umum ya. Terus utang kalau bertambah berkurang di debit atau di kredit dan sebagainya. Nah, materi selanjutnya kakak akan bahas tentang mekanisme debit dan kredit. Gimana caranya kita mencatat akun-akun tersebut di dalam debit atau kredit. Nah, biasanya di sekolah tuh ngajarnya pakai kaidah tangan gitu kan. Kayak yang misal tadi kan ada harta, utang, modal, pendapatan sama beban ada 5 gitu kan. Nah, kalau mau ngapalin ini, kalian ngapalin cukup aja yang kalau misalkan semua akun tadi itu bertambah, dicatatnya di mana? Itu sih yang paling penting mah. Jadi misalkan harta sama beban nih, dia bertambah, dicatatnya di debit. Nah, ini nih. Ya. Harta dan beban kalau bertambah itu dicatatnya di sini. Berarti sisanya pendapatan, modal, utang kalau bertambah itu dikredit. Udah ini aja kalian cukup ngapalin. Pokoknya harta dan beban kalau bertambah di debit. Sisanya dikredit. Utang, modal, pendapatan. Nah, what if kalau misalkan tiba-tiba aku tuh beli perlengkapan 5 juta tunai. Berarti kan hartaku berkurang dong kasnya. Itu taruhnya di mana? Ya udah, berarti dikredit. Begini. Jadi harta berkurang, beban berkurang, dicatatnya itu dikredit, teman-teman. Gitu. Yang ini juga sama, tinggal lawannya aja. Berarti kalau utang, modal, pendapatan berkurang, itu taruhnya di debit gitu. Jadi gitu ya cara ngafalinnya. Oh, coretannya terlalu lebay nih. Sip. Gitu teman-teman. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Untuk masalah debit sama kredit. Jadi pokoknya kalau debit tuh harta dan beban itu pasti kalau bertambah taruhnya di debit ya. Sisanya di kredit kayak utang, modal, pendapatan gitu. Oke, jadi gini nih, kalian cukup hafalin si bertambahnya aja. Jadi kalau misalkan harta dan beban itu bertambah, taruh di debit, catat di debit. Kalau utang, modal, dan pendapatan bertambah, kalian catat di kredit. Kalian hafalin harta, beban, utang, modal, pendapatan aja yang bertambah. Sisanya nggak usah dihafalin. Nanti kalian bisa otak-atik sendiri. Misalkan ini kan harta di debit bertambah. Berarti kalau berkurang, taruhnya di kredit. Kayak gini nih. Yang ini ya teman-teman. Terus kalau utang, modal, dan pendapatan berkurang, ya udah taruh di debit. Kebalikannya aja. Jadi kalian hafalin yang bertambahnya aja, yang ini nih, harta beban bertambah, utang, modal, pendapatan bertambah. Biar nggak pusing kalian, harta kalau bertambah, berkurang taruh di mana. Nggak usah, kalian cukup hafal yang bertambah aja. Hafal yang bertambah aja. Gitu. Atau biasanya kalau di sekolah itu ngajarinnya pakai kaidah tangan gitu teman-teman. Jadi kan tangan tuh ada 5 kan. Yang jempol itu harta karena paling gede asetnya. Yang kecil beban. Yang ini nih apa sih namanya jari kelingking ya. Itu beban kecil tapi lama-lama jadi besar gitu tuh. Jadi cuman yang ini nih harta dan beban itu taruh di debit, sisanya di kredit gitu. Yang ini nih, yang 3 ini taruhnya di kredit. Gitu aja. Jadi jempol tuh harta, si kelingking ini jari kelingking kan? Aku lupa nama jari itu. Astagfirullah. Pokoknya jari yang kecil ini taruhnya ini tuh debit, ini tuh ini tuh beban, ini tuh harta. Jadi kalau 2 ini cuman dicatat di debit kalau bertambah gitu. Sip. Kak, contoh beban yang bertambah apa ya? Misal kamu kita nih sebagai perusahaan gitu ya, kamu ngebeli perlengkapan senilai katakanlah beli Tupperware ini nih. Nah, ini tuh aset-aset perlengkapan ya. Katakanlah belinya 50 pak, harganya 1 juta. Nah, kamu kan ngeluarin duit tuh. Nah, itu bebannya. Atau misalkan kamu bayar sewa nih. Berarti kan bulan ini ada beban yang bertambah yaitu beban sewa. Nah, itu berarti disebutnya beban bertambah. Gitu ya. Jadi kalau ada sesuatu pembayaran yang sifatnya
operasional di perusahaan gitu ya. Operasional itu kayak kegiatan kayak bayar listrik, bayar air, bayar sewa, itu disebutnya beban. Sip, sip. Oke, kita udah nih tadi debit kredit udah, terus akun-akun udah. Terus gimana Kak caranya ngebuat jurnal umum? Nah, di sesi selanjutnya Kakak akan ngejelasin praktikalnya. Kayak gimana prakteknya sih gitu tuh. Kalau misalkan ada transaksi itu bentuknya kayak gimana gitu tuh. Ya, aku rubah dulu ke pen kali ya. Oke. Di praktikal ini kalian harus perhatiin dulu ya. Kalau bedanya harta sama pendapatan apa Kak? Kalau harta itu dia sifatnya aset aset yang bisa dibeli perusahaan. Tapi kalau pendapatan itu misalkan jasanya itu tukang iklan. Nah, kalau ada pesanan seorang pelanggan nih, aku mau ngiklan dong di perusahaan kamu. Nah, itu disebutnya pendapatan. Karena jasanya itu dilaksanakan atau jasanya itu dibeli. Itu disebut pendapatan. Tapi kalau aset itu kita beli sesuatu yang bisa nambah kekayaan kita. Contohnya kayak tadi, Tupperware, laptop, perlengkapan yang di luar kegiatan operasional perusahaan. Gitu ya. Jadi kalau pendapatan itu sifatnya hanya ketika kita melaksanakan jasanya, kita dapat duit, nah itu disebutnya pendapatan. Misalkan jasa fotokopi nih, kamu fotokopi beberapa buku gitu ya, atau dokumen. Nah bagi perusahaan fotokopi, bagi kang fotokopi itu pendapatan disebutnya. Gitu, karena jasanya itu fotokopi gitu. Gitu ya, bedanya harta sama pendapatan. Kak, kalau transaksi termasuk debit atau kredit? Transaksi itu bisa termasuk debit sama kredit ya, Noel. Jadi tergantung sifat transaksinya. Nah, aku contohin berikut ini kali ya, biar kalian paham gimana cara ngejurnalnya. Oke, nomor 1 nih. Nah, ini transaksi pertama nih. Kita misalkan pada awal bulan Oktober, yang ini ya, Budi itu mendirikan perusahaan angkutan. Berarti jasanya itu biasanya nganterin barang ya kalau perusahaan angkutan, karena ngangkut barang. Yang diberi nama perusahaan angkutan aman, ini perusahaannya. Dan menanamkan modalnya. Gitu. Dalam perusahaan tersebut berupa uang kas 7.400.000 dan peralatan kantor nih senilai 150.000. Gitu. Gimana nih langkah awalnya? Yang pertama, kalian harus analisis dulu, pahami dulu ini tuh akun-akunnya apa aja nih yang bisa timbul dari transaksi ini. Oke, kita lihat ya kalimat modal. Sorry, kata modal. Berarti modal pasti bertambah. Terus lihat, ada uang kas, ada peralatan. Berarti kas perusahaan nambah dong. 7.400.000. Peralatan kantornya juga nambah nih. Senilai 150. Jadi kalau kita mau mendirikan perusahaan di awal-awal, kita punya duit 1 juta gitu ya. Terus ada peralatan kayak misalkan ya apa itu peralatan, nilainya 150. Ya udah berarti kita sebagai modal awal. Berarti modal Tuan Budi juga bertambah gitu. Oke, selanjutnya kita konsepin lagi nih. Dari akun-akun ini tuh nanti dicatatnya di debit atau di kredit. Ingat ya, ini kan kas peralatan itu aset nih atau harta. Harta kalau bertambah berarti catat di mana? Coba teman-teman jawab di kolom komentar ya. Debit, debit, debit. Oke, debit ya. Ya, berarti sisanya yang ini pasti di kredit gitu. Jadi konsepnya debit sama kredit itu harus sama jumlahnya. Terus gimana nih ngejurnalnya? Nah, ini bentuk jurnalnya, teman-teman. Ini ada tanggal, terus ini keterangan ya. Ini referensi, debit sama kredit. Nah, biasanya referensi itu dikosongin dulu karena biasanya setelah jurnal umum kita setelah jurnal umum kita posting. Nah, setelah posting itu baru kita catat referensi. Gitu. Tapi kalau ngejurnal itu dikosongin dulu. Kita masukkan sekarang. Tadi kas tekan di debit. Tulis kayak gini, kas. Terus peralatan kantor di debit. Tulis kayak gini. Jumlahnya berapa? Yang kas 7.400.000. Taruh di kolom debit. 150 buat peralatan, taruh di debit. Terus yang di kredit
tulis modal Tuan Budi. Nah, biasanya dijorokin ya ke sini, agak didalemin biar membedain debit sama kredit. Nah, berarti modalnya tinggal ditambah aja ya antara si 7.400.000 ditambah 150. Nah, itu modalnya. Nah, ini modalnya itu 7.400.000 ditambah 150. Berarti kan 7.550 ya. Gini, teman-teman. Jadi debit sama kredit itu harus balance saldonya atau sama. Sampai sini teman-teman, ada pertanyaan dulu nggak? Takutnya bingung. Ref biasanya di akhir. Ya, sip. Kita transaksi yang kedua ya, karena alhamdulillah nih pada paham. Next kedua. Kita lebih, nah ini nih. Yang kedua itu perusahaan membeli perlengkapan. Nih, kantor seharga 1 juta ya. Ini. Dari toko Gramedia. Dan harga perlengkapan tersebut, dari harga perlengkapan tersebut gitu ya, 750.000 itu dibayar tunai. Sisanya akan dibayar 1 minggu kemudian. Ini gimana nih? Ini agak lumayan kompleks ya. Kita satu tahap lebih susah gitu dari transaksi awal. Oke, sama kok teman-teman. Caranya adalah kalian pertama analisis dulu mana akun yang berpengaruh. Apakah itu aset, harta, utang, atau modal. Oke, kalau dia beli perlengkapan, berarti hartanya nambah, tapi berupa perlengkapan ya. Jadi perlengkapannya makin nambah nih. Terus tapi kasnya berkurang karena ada yang tunai gitu. Jadi gini kan, perlengkapan kantor itu bertambah, terus kasnya berkurang karena dia ngebayar 750 kan, dibayar tunai. Sah. Oh, sorry. Terus perlengkapan kantornya bertambah. Nah, ini nih seharga 1 juta kan. Tapi dia tuh sebagian dari 1 juta kan dibayar tuh, tapi sisanya belum dibayar. Nah, itu artinya perusahaan ngutang ya, teman-teman. Gitu. Dicatatnya sebagai utang, artinya utang usaha nambah. Kenapa? Soalnya ada sisa akan dibayar 1 minggu ke depan. Nah, yang ini nih transaksi terjadi saat terjadinya transaksi saat itu, misalkan ini transaksinya tanggal 4 Oktober. Ya walaupun bakal dibayar 2 hari, tetap pas saat itu tanggal 4 harus diakuin sebagai utang. Itu harus kayak gitu. Ya, karena ya harus mengakui setiap terjadinya transaksi itu harus diakui walaupun duitnya belum dikeluarin ataupun belum diterima. Gitu. Otomatis kalau perlengkapan kantor itu kan harta ya. Jadi dia bertambah, berarti taruhnya di debit kan. Gitu. Dia di debit nih. Terus kas itu kan harta tapi berkurang. Dia taruhnya di kredit. Utang usaha kalau nambah berarti dia taruhnya di kredit. Berarti jurnalumnya kayak gini. Di debit perlengkapan kantor senilai 1 juta, kas berkurang, taruh di kredit sebesar 750. Dan utang usaha dicatat di kredit sebesar 250. Ini jurnal umumnya. Gitu. Ini transaksi kalau dia nimbulin utang ya. Ini disebut utang usaha karena dia ngebeli perlengkapan. Tapi kalau dia ngeminjem di bank, nanti di sini utang bank ya. Jadi misalkan perusahaan kan butuh dana biasanya ya buat pinjam di bank. Dia pinjam 2 juta. Nah, berarti nanti kasnya bakal bertambah gitu kan karena dia minjem dapat duit, tapi satu sisi utang banknya bakal nambah. Berarti di kredit utang bank. Gitu. Ini transaksi yang ada utang-utangnya. Kak, kenapa perlengkapan ditaruh paling atas? Soalnya di debit. Jadi kalau mau nulis jurnal itu pertama di debit, baru dia kredit. Ya. Jadi misalkan di debit ada perlengkapan atau kas. Jadi di debitnya perlengkapan, di debitnya lagi kas. Nah, kalian sebenarnya boleh mau perlengkapan dulu, mau kas dulu, boleh. Tapi posisinya harus debit sama kredit. Nah, berarti kreditnya lagi misalkan utang. Nah, sorry ini harusnya di kredit ya. Gitu. Jadi posisinya
debit itu pertama, baru kredit ya teman-teman. Gitu aturannya. Debitnya yang pertama, ya biasanya debit tuh harus di atas semua. Good Novita. Itu teman-teman. Ya, jadi paling atas harus paling atas. Yap. Kalau misalkan ada 2 debit nih ya, kalian bebas mau yang mana dulu. Misalkan perlengkapan sama kas itu sama-sama di debit. Kalian boleh kas dulu, perlengkapan dulu juga boleh. Tapi biasanya kas dulu sih ya, karena dia sifatnya gampang banget dicairin duitnya gitu. Pokoknya debit tuh harus paling atas, sisanya kredit gitu. Oke, kita lanjut ke 3 kali ya. Transaksi nomor 3. Nah, transaksi nomor 3 ini, bentar, gue nggak jalan, nasib. Transaksi nomor 3 ini, nah ini nih termasuk beban teman-teman. Jadi tanggal 10 Oktober si perusahaan itu ngebayar asuransi kendaraan. Tadi kan dia usahanya angkutan ya, pasti diasuransiin, takutnya kecelakaan gitu ya, atau tabrakan, jedar gitu. Kan dia harus punya asuransi buat recover gitu tuh. Maka dia ngebeli asuransi. Ternyata bulan Oktober tuh asuransinya dibayar 2.500.000 gitu. Berarti pertama ada kas ya yang harus dikeluarkan melalui teller bank. Ini kenapa ya? Melalui teller bank tunai. Berarti ada kas yang harus dikeluarin. Berarti bebannya nambah satu sisi, kasnya juga berkurang gitu. Ini yang dimaksudkan beban teman-teman. Dicatatnya beban asuransi. Ya. Terus kas perusahaan berkurang. Beban bertambah di debit kan. Terus kas berkurang, taruh di kredit. Berarti jurnal umumnya kayak gini. Beban asuransi di debit 2.500.000, kas di kredit 2.500.000 sesuai dengan ini. Kalau misalkan perusahaan membayar gaji karyawan, ya tulis aja di sininya beban gaji. Gitu. Ini misalkan gaji ya, berarti beban gaji. Terus kas. Gitu. Kalau misalkan gaji. Kalau misalkan listrik, air ya tulis saja beban listrik dan air. Tapi biasanya perusahaan kayak beban listrik, air itu disebutnya beban macam-macam. Tapi tergantung perusahaan ya. Karena kalau misalkan perusahaan nganggap itu beban lain-lain, berarti beban yang sifatnya relatif kecil itu dijadiin satu beban. Tapi biasanya ada yang nyatet juga beban listrik, air gitu. Tergantung kebijakan perusahaan aja. Atau kalau di soal tergantung soal nanti. Apakah dicatat sebagai listrik dan air atau bukan. Gitu. Ini beban ya teman-teman. Aman guys. Untuk transaksi nomor 3. Zahira, maaf mau tanya, aku juga baru masuk. Ref itu apa? Oh ya, ref itu referensi ya. Jadi referensi itu nanti dia diisi nomor akun. Nomor akun. Cuman karena ini di JU, kita nggak catat dulu, kosongin dulu refnya. Nanti setelah di akhir, setelah penyesuaian, biasanya atau setelah posting. Biasanya posting sih ya, posting itu baru dicatat nomor akun. Nah, posting itu nanti kalian apa namanya istilahnya? Mengkelompokkan akun-akun ini ke dalam satu akun. Misalkan kas, ya udah isinya kas semua. Nah, nanti kas itu nomor akunnya berapa? Ditulis di referensi di situ. Gitu. Tapi sementara dikosongin dulu. Gitu. Sip. Lanjut. Lanjut nggak nih? Lanjut aja kali ya. Oke. Transaksi nomor 4. Oke, nomor 4. Nah, nomor 4 ini baru nih transaksi pendapatan. Nah, contohnya kayak gini ya. 20 Oktober 2020 perusahaan itu melakukan jasa pengiriman nih oleh PT Jarum. Jadi PT Jarum itu dia minta perusahaan yang angkutan aman tadi untuk ngirim barangnya sebesar 4.500.000. Tapi nanti uangnya diterima 5 hari kemudian. Berarti dia gimana nih? Kalau uangnya belum nerima, tapi kan harus dicatat saat itu gitu kan. Nah, ini namanya transaksi piutang. Piutang nih guys, piutang. Kalau tadi ada utang, sekarang ada piutang. Jadi piutang itu ya masuk piutang kan Kak? Ya benar hartawan. Jadi masuk piutang. Piutang ini duitnya belum diterima gitu.
kan ada aja kan biasanya kalau perusahaannya udah deket nih kayak Besti gitu kan, perusahaan angkutan umum sama Jarum, entar deh bayarnya 5 hari kemudian aja, nanti saya kirim lewat transfer gitu tuh. Nah berarti kalau kayak gini piutang usahanya bertambah karena ada piutang ya yang timbul, terus pendapatan jasanya bertambah juga karena dia telah melakukan jasa gitu. Nah piutang itu bertambah di debit, pendapatan bertambah di kredit gitu kan. Berarti kita udah tahu debit kreditnya masukkan ke dalam bentuk jurnal umum. Like this ya teman-teman. Piutang usaha di debit 4.500.000 kan 4.500.000 kan. Pendapatan jasa di kredit 4.500.000 gitu. Untuk transaksi jurnal umum aku contohin 4 aja ya teman-teman, soalnya nanti kita masuk jurnal penyesuaian. Barangkali ada yang mau tanya, boleh. Piutang masuk ke akun apa Kak? Harta ya. Dia masuk aset. Piutang tuh masih harta. Karena dia nanti bakal jadi uang gitu di suatu saat. Enggak, piutang usaha itu masuk ke harta ya, Davin. Jadi piutang usaha itu bukan beban, tapi harta. Dia masuk kelompok harta. Makanya harta kalau bertambah di debit gitu. Gitu ya, Davin. Sip. Oke, karena habis ini kita bakal jurnal penyesuaian, kalian harus fokus ya teman-teman karena ini perhitungan juga nih. Karena udah mau jam 5 dan aku maksimalin 17.30 itu maksimal banget ya teman-teman biar udah selesai. Jadi ke depan 30 menit lagi kita mau ngebahas jurnal penyesuaian. Oke, pertama kita kenalan dulu apa sih itu jurnal penyesuaian gitu kan. Biar kalian tahu dulu nih. Nah ini misalkan aku gambarin kayak gini teman-teman. Nah kelihatan nggak ya? Nah ini jurnal penyesuaian nih. Yang pertama, misalkan ya tanggal 1 Januari kita tuh beli perlengkapan senilai 300.000 nih. Tapi kan perlengkapan ini pasti akan dipakai kan. Pulpen ini misalkan Joyko. Joyko tuh pasti bakal habis terus-terusan dipakai. Katakanlah sampai akhir tahun nilai si perlengkapan ini itu tinggal 1 pak doang nih. Berarti 100.000 ya karena dia beli 3 pak 300.000. Nah, tapi nilai 300 ini tuh akan dicatat terus sampai tanggal 31 gitu. Kenapa? Soalnya nanti dia tuh nggak ngebuat jurnal penyesuaian di setiap bulan gitu tuh. Makanya nanti di akhir periode dia atau perusahaan itu harus melakukan penyesuaian. Nah ini nih yang panah kuning. Untuk bisa menjadi saldo yang sesuai yang 100.000 berarti butuh yang namanya jurnal penyesuaian. Nah jurnal penyesuaian ini ya jurnal yang digunakan untuk menyesuaikan saldo akun-akun di buku besar biasanya atau neraca saldo agar menunjukkan kondisi sebenarnya gitu. Kalau kita lihat kan di akhir periode harusnya perlengkapan yang pulpen ini harusnya 100.000 ya teman-teman. Tapi dia masih mencatat 300.000 di buku besar. Makanya harus disesuaikan. Butuhlah jurnal penyesuaian. Hadirlah ini nih penyesuaian. Jadi sifatnya dia tuh membantu biar sesuai di akhir periode. Nggak cuman perlengkapan aja yang disesuaikan. Apa aja sih? Nah ini yang di bawah ya, yang kuning. Ada beban dibayar di muka, ada penyusutan, ada terus ada beban masih yang harus dibayar dan pendapatan masih akan diterima. Gitu. Kita bahas satu-satu dan contohnya biar kalian nggak pusing. Oke, yang pertama ya, let's fokus teman-teman, beban dibayar di muka. Ini contohnya. Misalkan nih, akun asuransi dibayar di muka itu sebesar 1.200.000 ya. Perusahaan itu ngebayar premi asuransi pada 2 April untuk 1 tahun. Jadi asuransinya dibayar untuk 1 tahun. Gitu. Buatlah jurnal penyesuaian tanggal 31 Desember nih, 2021. Itu berapa nih kayak gimana? Oke,
Kalau asuransi dibayar di muka berarti dia ngebayar asuransi ya, atau ngebayar asuransi di awal. Misalkan dia bayar di bulan Oktober tadi, tapi dia bayarnya tanggal 2 April untuk 1 tahun, 1.200.000 gitu kan. Nah itu tuh kan bayar duluan, padahal baru tanggal 2 April nih. Kalau dipikir-pikir kan, itu nanti di akhir periode nilainya nggak akan sama 1.200.000. Karena apa? Soalnya kan dia belinya buat setahun, tapi periode berjalannya tuh dari 2 April sampai 31 Desember aja. Nah itu kan belum setahun, makanya harus disesuaikan. Nah hal yang pertama dari asuransi dibayar di muka, kalian harus ingat nih, berarti perusahaan itu tuh belum mencatat nilai beban ya teman-teman. Ini nih, beban asuransi. Karena dia ngebayar duluan gitu loh. Jadi dia belum mencatat bebannya. Padahal kalau kita hitung dari 2 April sampai 31 Desember itu kan periode yang sudah berjalan. Nah, periode itulah yang disebut beban, teman-teman. Oke. Jadi, penyesuaiannya itu harus menghitung nilai beban asuransi yang sudah berjalan. Gitu. Jadi, kalau asuransi dibayar di muka, itu kan dibayar dulu, tapi belum diakuin bebannya. Otomatis karena belum diakuin, maka penyesuaiannya harus menghitung beban asuransi. Gimana caranya? Nah, lihat sebelah kiri sini ya. Asuransi itu dibayar tanggal 2 April, senilai 1.200.000. Terus di akhir periode kan tanggal 31 Desember 2021 tuh. Dari 2 April sampai tanggal 3 Desember itu kan ada 9 bulan, ya kan? Dari April, Mei, Juli, Agustus sampai Desember itu ada 9 bulan. Oke. Nah, tahap selanjutnya kalian bagi. Sekarang menghitung bebannya. Nah, menghitung beban asuransinya gini, teman-teman. Ini yang di bawah ya. Jadi 9 dibagi 12. 12 dari mana, Kak? Dari 1 tahun ini. Kalau 2 tahun ya udah dibagi 24 bulan. Logikanya ini kan 1.200.000 untuk 1 tahun. Berarti per bulannya ya udah 1.200.000 dibagi 12. Nah, makanya aku 9 dibanding 12 dikali nilai asuransinya. 1.200.000 berarti 900 gitu. Jadi sebenarnya nilai beban asuransi sampai tanggal 31 itu adalah 900, teman-teman. Nah, ini yang harus dicatat di dalam penyesuaian. Aku garis bawah ya. Yang ini nih harus dicatat. Karena nilai beban asuransinya belum diakuin karena si perusahaan nyatetnya asuransi dibayar di muka gitu tuh. Asuransinya buat 1 tahun, tapi baru 9 bulan jalan perusahaan. Nah, itu kan nggak sesuai setahun. Makanya kita harus nyari beban asuransinya. Caranya begini nih. Kalian hitung aja dari dia beli asuransi sampai akhir yang ditanyain 31 Des 2021. 9 bagi 12, ini kan, dikali 1.200.000, hasilnya 900. Terus gimana jurnalnya, Kak? Nah, begini. Kan kalau beban bertambah, itu kan di debit kan. Nah, berarti beban asuransi itu dicatat di debit 900.000, di kredit asuransi dibayar di muka. Kenapa? Soalnya dia harus dikurangin. Makanya harus dikredit 900.000. Nah, ini tuh udah pasti ya, teman-teman. Kalau asuransi dibayar di muka, itu jurnalnya begini. Beban asuransi di debit dan di kredit asuransi dibayar di muka. Gitu. Transaksi tanggal 1 dulu, ada yang mau ditanyain nggak? Takutnya pusing. Sebelum kita mulai ke transaksi 2. Atau kita lanjut dulu aja, terus nanti di akhir kita Q&A kali ya. Biar nanti. Oh, kenapa asuransi dibayar di muka masuknya kredit? Karena asuransinya berkurang ya. Jadi asuransi dibayar di muka kan awalnya 1.200.000 nih. Kita harus kurangin sama 900 biar nanti jadi sesuai. Gitu. Kalau asuransi dibayar di muka dikurangin, taruhnya di kredit. Dan ini tuh udah pasti ya teman-teman, jurnalnya begini. Jadi beban asuransi di debit, di kreditnya pasti asuransi dibayar di muka. Gitu. Apakah semua hal yang dibayar di muka masuk ke kredit ya, Kak? Nggak semua sih ya, tergantung nantinya. Kalau perusahaan mencatat nilai asuransi
sebagai asuransi dibayar di muka, itu dia dicatatnya di kredit. Nanti di akhir periode penyesuaian. Tapi kalau perusahaan mencatat, oh ya, ternyata asuransi itu diakui sebagai beban. Berarti asuransi dibayarnya itu di debit. Iya, asuransi dibayar di muka itu sebenarnya harta, teman-teman. Makanya saldo normalnya di debit. Gitu ya. Karena dia ngebeli asuransi. Nah, asuransinya dianggap sama dia sebagai harta karena buat 1 tahun ke depan. Tapi kan nanti seiringnya waktu nilai asuransi itu akan berkurang gitu, dianggap sebagai beban. Makanya nanti nilai asuransinya harus dikurangi. Kan harta itu bertambah awalnya di debit, tapi kalau dikurangin berarti dia di kredit. Gitu. Oke. Mia, betul. Apa yang diomongin Mia betul ya. Itu paling sederhananya ya penjelasannya. Jadi kalau misalkan asuransi dibayar di muka tuh awalnya harta, tapi karena sifatnya dia asuransi dan di periode berjalan itu pasti akan berkurang, harus dikredit. Gitu ya teman-teman. Oke, kita next ke contoh berikutnya. Nah, sekarang yang perlengkapan nih teman-teman. Jadi akun perlengkapan di neraca saldo itu ada 1.475 kan. Terus ternyata akhir periode nilai perlengkapan yang tersisa itu ada 1.150 gitu. Terus gimana jurnal penyesuaiannya gitu. Nah, kita lihat dulu nih ya, kalau perlengkapan itu kita harus mencari nilai yang terpakai atau bebannya, sama aja kayak tadi. Kita harus nyari bebannya nih, berapa beban perlengkapannya. Maka kita harus menghitungkan nilai bebannya. Nah, nilai beban ini adalah nilai yang terpakai. Gimana caranya? Oke, yang pertama saldo awal kan 1.475 tuh perlengkapan. Terus dia di akhir periode ada sisa 1.150. Yang terpakai kalian selisihkan aja antara 1.000.000 ini nih dengan ini dikurangin. Hasilnya 325. Gitu. Nah, inilah yang harus dicatat ke dalam jurnal penyesuaian. Jadi begini. Karena dia beban gitu kan. Bebannya diakuin, berarti ditambah di debit. Ya, terus karena perlengkapan itu awalnya di debit harus dikurangin. Berarti taruh di kredit sebesar 325.000. Itu untuk perlengkapan ya, teman-teman. Gitu. Oke, untuk perlengkapan aman nggak nih? Takut nanti bingung. Aku minum dulu ya, guys. Hartawan, oke betul. Karena perlengkapan berkurang karena ada beban perlengkapan ya, Kak. Ya, jadi karena beban bertambah, dia harus dikurangin. Boleh Ail, nggak apa-apa. Nanti materinya bakal dikirim kok. Ada recordingnya di YouTube ya, tapi 2 atau hari ketiga ke depan. Oke, kita lanjut ya ke selanjutnya. Tadi kan setelah beban, kita ke penyusutan nih. Kalau penyusutan biasanya ada yang presentase, ada yang pakai rumusnya metode garis lurus. Nah, aku contohin yang hitung pakai rumus ya. Soalnya jarang dan takutnya nanti kalian bingung. Jadi aku contohin. Oke, ini misalkan ada peralatan nih, dia ngebeli seharga 14 juta. Umur ekonomisnya 8 tahun. Dia mempunyai nilai sisa 2 juta. Pada tahun ini belum dilakukan penyesuaian, berarti harus disesuaikan untuk mencatat depresiasi. Gitu. Berarti kita harus mencari nilai depresiasinya, teman-teman. Caranya gimana? Nah, si ini nilainya ditentuin dari rumus ini nih. Nah, beban depresiasi itu sama dengan harga perolehan dikurangi nilai residu. Nah, nilai residu itu sama aja kayak nilai sisa dibagi umur ekonomis. Harga perolehan itu apa? Harga peralatannya. Ini kan 14 juta nih, berarti gini harga perolehan atau HP. Gitu. Terus ini nilai sisa itu nilai residu sama aja ya, atau NR-nya. Gitu. Kita tulis di sini nih bawahnya. 14 juta dikurangi 2 juta dibagi 8 tahun. Ini umur ekonomisnya, teman-teman. 8 tahun. Berarti
kita dapat 12 juta dibagi 8 itu 1.500.000. 1.500.000 inilah yang harus dicatat. Kalau perlengkapan kan tadi di kreditnya perlengkapan ya, tapi kalau di sini itu beda lagi nih teman-teman. Nah ini, jadi kalau misalkan jurnal penyesuaian untuk penyusutan, dia itu mencatat debitnya sebagai beban depresiasi peralatan atau penyusutan juga boleh. Nah di kreditnya itu akumulasi depresiasi peralatan. Jadi peralatan yang berkurang itu dinamain akumulasi depresiasi peralatan gitu. Ini akun kontra dari penyusutan gitu. Makanya dia harus mencatatnya akumulasi bukan peralatannya gitu ya. Kalau perlengkapan memang langsung, tapi kalau peralatan karena dia sifatnya itu barang gitu kan, barang yang tahan lama, katakanlah laptop. Nah laptop itu kan nanti nggak berkurang langsung, nggak berkurang ya. Kalau misalkan perlengkapan tadi itu kan kelihatan pulpen dari awalnya 3 pak jadi 1 pak. Nah itu kan langsung dikurangi. Tapi kalau kayak misalkan tadi laptop, itu kan nilainya berkurang penyusutan, tapi fisiknya tetap satu laptop gitu kan. Makanya disebutnya akumulasi depresiasi peralatan gitu. Gitu ya teman-teman. Oke, itu untuk penyusutan. Jadi ini rumusnya. Tapi kalau presentase, kalian langsung aja. Misalkan tahun ini disusutkan atau didepresi persen. Ya udah kamu kali 2% dikali sama 14 juta. Misalkan ini ya, yang persentase nih, 2% disusutkan per tahun. Ya udah berarti 2% dikali 14 juta langsung aja. Gitu. Nanti ketemu. Itu kalau presentase ya, tapi kalau modelnya kayak gini kalian harus pakai ini nih, rumus yang ini. Ini tuh disebutnya penyusutan metode garis lurus. Biasanya dipakai yang ini sih ya. Walaupun sebenarnya metodenya tuh ada 4 seingat aku. Nah, jadi cuman aku ngajarin yang satu karena ini yang sering dipakai gitu. Dan ini tuh sama ya setiap tahun 1.500.000. Jadi tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat sampai tahun ke-8 nilainya 1.500.000 gitu. Karena dia metodenya dibagi 8 tahun. Itu untuk penyusutan ya teman-teman. Ini akunnya yang harus kalian hafalin nih. Sip. Oke, kita lanjut ke pendapatan diterima di muka. Nah, ini tuh apa sih, Kak? Jadi kadang ada gitu ya yang pre-order gitu loh istilahnya. Jadi misalkan ada nih fotokopi katakanlah ya. Dia pengen ngebuat penjilidan. Kayak misalkan dia pengen fotokopi terus dijilid. Nah, itu kan butuh beberapa hari, misalkan 3 hari baru jadi. Tapi dibayar duluan. Nah, kalau kayak gitu, itu disebutnya pendapatan diterima di muka atau pendapatan yang diterima terlebih dahulu, tapi jasanya itu belum diselesaikan. Ini kayak sama kayak utang, tapi ini tuh sebutnya utang jasa gitu loh. Jadi duitnya udah diterima dulu, tapi jasanya belum selesai gitu. Ini contohnya ya. Jadi pada tanggal 1 Agustus diterima kas nih sebesar 4 juta untuk jasa iklan yang akan diberikan dalam 8 bulan ke depan. Jadi 4 juta ini buat 8 bulan. Terus dicatat mengkredit pendapatan diterima di muka. Oke, gimana jurnal penyesuaian? Berarti kan kita harus mengakui nilai pendapatannya. Kalau penyesuaian pendapatan di muka. Karena dia just belum diselesaikan, tapi kan dalam 8 bulan itu pasti ada progres kan. Makanya harus diakuin selama periode berjalan. Gitu. Nah, ini tuh belum diakuin dari 1 Agustus sampai 31 Desember. Gitu, teman-teman. Berarti penyesuaiannya harus menghitung nilai pendapatannya. Caranya gimana? Oke. Pertama 1 Agustus nih, katakanlah ini ngiklannya itu ini ya, baliho kayak gini bentuknya. Itu 4 juta nih nilainya. Terus sampai tanggal 31 Desember itu berapa pendapatannya? 1 Agustus sampai tanggal 31 itu kan 5 bulan. Itu setara 2.500.000. Hitungannya dari mana? Nah, ini nih. Kelihatan nggak ya, teman-teman? Jadi ini nih. Kayak ketutupan sama kamera deh. Jadi gini, pendapatan iklan 5/8. 8 itu dari mana? Dari ini nih, 8 bulan ke depan. Ini kan 4 juta untuk 8 bulan. Berarti ya udah 4 juta Kak dibagi 8 kan gitu. Makanya dibanding 8. Itu sama dengan 2.500.000. Gitu ya.
Nah, nilai 2.500.000 inilah yang harus dicatat di dalam jurnal penyesuaian. Gimana? Ya udah, karena pendapatan diterima di muka itu di kredit harus dikurangin kan, karena ada pendapatan jasa iklan yang diakuin gitu yang set. Kan pendapatan bertambah di kredit tuh. Pendapatan diterima di muka harus didebet senilai 2.500.000 itu teman-teman. Itu pendapatan diterima di muka ya guys. Terus kita lanjut ke pendapatan beban yang masih harus dibayar, sorry. Nah, ini tuh kebalikan dari si pendapatan. Kalau beban, biasanya kita ngebayar sesuatu itu belum dibayar. Makanya harus akan segera dibayar gitu tuh. Atau sebutannya beban masih harus dibayar. Contoh paling sederhana adalah ketika perusahaan meminjam uang di bank. Jadi kalau minjem uang kan pasti ada bunga. Tapi kan bunga itu biasanya ada yang dibayarnya per bulan, ada yang langsung per tahun gitu. Nah, di sini perusahaan itu ngeminjem uang sebesar 2 juta kan teman-teman. Terus bunga wesel, jadi dia terbitannya pakai wesel si banknya. Itu dibayar bersamaan dengan pelunasan pokok. Berarti kan bunganya dibayar di akhir ya, 2 April. Tetapi bagi perusahaan itu tetap harus diakuin bunganya setiap bulan, harus dicatat. Kenapa? Soalnya itu nanti akan memengaruhi nilai laba rugi. Makanya harus dicatat gitu. Jangka waktunya setahun dengan tingkat bunga 12% setahun. Gimana jurnal penyesuaiannya? Oke ya. Jadi kita harus menghitung biaya bunga dari 2 April sampai tanggal 31 Desember 2022 nih. Berarti penyesuaiannya harus menghitung biaya yang belum dibayar nih. Gitu kan? Oke, bunga kan 1 April tuh pertama kali. Terus terakhir periode berjalan perusahaan itu tanggal 31 Desember. Dari 1 April sampai tanggal 31 itu kan 9 bulan. Berarti cara ngitung bunganya berapa? Begini teman-teman. Dibagi 12 karena setahun ya. Terus dikali bunganya 12%. Dikali 2 juta. Karena itu nilai dari si pokok pinjaman ya. Jadi 9/12 kali bunganya dikali nilai pinjamannya. Ini kan nilai pinjaman nih. Gitu, PJM atau pinjaman. Itu 180.000. Ini bisa diotak-atik lah ya, 12/100 kali 2 juta berapa, dibagi 12, baru dikali 9 gitu. Nah, nilai 180 inilah yang harus dicatat ke dalam jurnal penyesuaian, teman-teman. Jadi seperti ini. Nah, beban bunga, utang bunga. Sip. Jadi ini ya, beban bunga, didebet, dikredit utang bunga. Nah, kenapa sih harus utang bunga? Karena disebut utang, karena nanti akan dibayar pada saat 2 April. Tapi kan sampai tanggal 31 Desember itu belum dibayar. Karena belum jatuh tempo, tapi harus tetap diakuin nilai utangnya, yaitu 180.000. Makanya dikredit. Bukan dikreditnya jadi bukan kas ya, karena sampai tanggal 31 Desember itu belum dibayar. Karena nanti dibayarnya pada saat tanggal 2 April. Tapi karena tanggal 31 itu akhir, biasanya mau bikin laporan keuangan, ya harus diakuin dulu berapa nilai utang bunga yang nanti bakal dibayar. Oh ternyata punya utang bunga nih sebesar 180.000 gitu. Nanti tanggal 2 April ya tinggal dicatat lagi aja nilai bunga habisnya berapa gitu. Seperti biasa jurnal umum tadi. Itu untuk beban yang masih harus dibayar. Ada juga gaji nih. Jadi misalkan di akhir periode perusahaan itu belum ngebayar gaji. Ya udah berarti nanti dicatat dulu ya. Di debitnya tuh beban gaji. Di kreditnya utang gaji. Misalkan gajinya tuh bakal dibayarin setiap tanggal 25 bulan berikutnya. Nah, sedangkan Desember itu kan nanti bulan depan dibayarnya Januari. Berarti tanggal tanggal Desember itu tetap harus dicatat dan diakui teman-teman. Berapa nilai dari beban gaji sama utang gajinya gitu. Ini kalau misalkan konteksnya gaji ya. Itu untuk beban yang masih harus dibayar teman-teman. Oke, sampai sini dulu deh. Sudah jam 5 soalnya.
Takut ada pertanyaan nih. Ini yang terakhir sih teman-teman ya, beban masih harus dibayar. Ada pertanyaan dulu nggak guys? Takut kalian bingung. Ini yang terakhir soalnya. Nah, jadi gitu ya guys. Ada yang mau tanya dulu nggak? Sebelum aku akhirin di sesi ini. Udah dipahami Kak? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mengakhiri sesi ini, yuk diisi dulu yuk presensinya. Atau mungkin kalian mau menyumbang bersinar, biar bersinar makin bersinar, asik. Iya kan, maksudnya kan bersinar ini salah satu platform yang ngebantu kalian gitu kan. Ya barangkali kalian punya inisiatif baik untuk menyumbang, silahkan boleh di sini. Aku kirim kalian linknya biar kalian langsung klik atau scan juga bisa. Bentar aku kirim dulu linknya di chat. Oke, di line. Page mana ya linknya? Kok nggak ada? Oh ini cuy. Oke. Bisa nggak ya chatnya? Terang guys. Aku belum bikin latihan soal ya teman-teman. Nanti mungkin di pertemuan selanjutnya kalau kita bahas akuntansi, biar jadi aku tuh pengennya kayak satu siklus gitu loh latihannya. Jadi ntar dulu ya, mungkin pertemuan selanjutnya. Cuman pertemuan selanjutnya itu kita akan belajar ekonomi sama kakak-kakak lain nih. Minggu depan sama Kak Felita. Jadi tutor ekonomi itu ada banyak teman-teman, ada 4 sih, seingat aku. Jadi ganti-gantian. Ini aku kasih linknya. Kok ini linknya? Link buat absensi. Nanti juga dikirim di grup kan ya? Takutnya aku salah kirim gitu. Kalau misalkan kalian belum join Discord, boleh banget nih join ya, karena di situ biasanya masih sama catatan dikirimnya di situ. Nah itu buat link absen ya teman-teman, aku udah kirim. Presensi sober. Ya, sober. Oke teman-teman, kalau udah, aku ngucapin terima kasih banyak nih ya yang udah join di kelas hari ini. Semoga kalian dapat bermanfaat. Oh ya, aku mau dokumentasiin dulu ya teman, jangan pada live dulu, aku screenshot dulu buat bukti aku udah ngajar. Oke, 1, 2, 3, sekrek. Dah. Oke, mungkin dari kakak sekian. Mohon maaf bila ada kekeliruan dalam mengajar dan kurang paham. Semangat terus. Sampai kamu simpian teman-teman. Sama-sama. Kalian boleh live ya. Sama-sama Abel.